Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Mu'adz, apakah engkau mau aku kabarkan tentang inti dari itu semua? Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullah. Wahai Mu'adz, apakah aku mau kabarkan inti dari Islam, inti dari jihad, inti dari salat, inti dari semua yang dilaksanakan dalam Islam? Maka dijawab oleh Mu'adz, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memegang lisannya, memegang lidahnya. Kuffa alaika hadha, hendaklah engkau menjaga Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ini adalah kajian lanjutan dari kajian ilmiah seputar muslimah atau seputar wanita dengan judul menjaga mulut, yaitu riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, hal yakubbu an-nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hadis ini sahih dengan sejumlah jalannya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad, Tirmidzi, Nasa'i, Abdul Razzaq di Musannaf, Ibnu Majah di Sunannya, Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Iman, dan Al-Baihaqi di Mustadrak, dan At-Tabrani di Mu'jamul Kabir, dan At-Tayalisi, dan Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadis ini adalah potongan hadis yang sangat panjang, dan dia salah satu hadis yang dimasukkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Arti hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, ibumu akan kehilangan engkau wahai Mu'adz. Ucapan yang diucapkan oleh orang Arab menunjukkan kerugian dan menunjukkan lambannya seseorang berpikir. Rasulullah SAW mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya oleh Mu'adz, yang pertanyaan tersebut adalah, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita atau kami
akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap apa yang kami ucapkan? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Apakah manusia terjerembab wajahnya atau hidungnya di neraka kecuali adalah hasil dari panen lisan mereka, hasil dari apa yang dituai oleh lidah mereka. Hadis ini hadis yang panjang kan, tetapi saya ambil adalah potongan akhir. Kalau tidak, hadis ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa Mu'adz bin Jabal berkata dan bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya satu amal yang memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari api neraka. Qala, telah bersabda Rasulullah SAW, "Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi." Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Akan tetapi ketahuilah, sesungguhnya dia dimudahkan bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau ibadati Allah, tidak engkau syirikatkan dengannya sedikit pun. Wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau tunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Maka Rasulullah SAW menyambung ucapannya, "As-sawmu junnah." Puasa adalah tameng, adalah perisai. "Was-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah dapat menghapus kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Wa salatul rajuli min jawfil lail. Dan juga salah satu pintu kebaikan, salatnya seseorang di tengah malam gulita. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'." Di dalam surat Sajdah ayat 16 ayat 17. Kemudian Rasulullah SAW menyambung perkataannya, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sinamih." Wahai Mu'adz, apakah engkau mau aku kabarkan tentang induk perkara, tiangnya dan puncaknya? Maka berkata Mu'adz, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah, saya ingin, kabarkanlah kepada saya. Maka Rasulullah SAW jawab, "Ra'sul amri al-Islam." Induk perkara adalah Islam. Wa amuduhus salah, dan tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sinamihil jihad, dan puncak Islam adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Mu'adz, apakah engkau mau aku kabarkan tentang inti dari itu semua? Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullah." Wahai Mu'adz, apakah engkau aku mau kabarkan inti dari Islam, inti dari jihad, inti dari salat, inti dari semua yang dilaksanakan dalam Islam? Maka dijawab oleh Mu'adz, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memegang lisannya, memegang lidahnya. "Kuffa alaika hadha." Hendaklah engkau menjaga lisan. Qultu, aku berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, apakah kami akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setiap apa yang kami ucapkan?" Maka Rasulullah SAW menurunkan hadis ini yang saya telah tuliskan di dalam buku kecil yang ada di hadapan ibu-ibu.
thakilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji kita hari ini, yaitu menjaga mulut atau menjaga lisan. Rasulullah SAW telah menjamin orang yang menjaga mulutnya untuk mendapatkan surga. Bagaimana dalam hadis, barang siapa yang menjamin untukku dua hal, maka aku akan jamin baginya surga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menjaga antara dua mulutnya, yaitu lidah, dan menjaga antara di bawah perutnya, yaitu kemaluan, Allah akan jamin kepadanya surga. Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menerangkan banyak hal tentang masalah perkara menjaga mulut ini di dalam hadis ke-29 dan juga hadis ke-15, yaitu hadis yang sama. Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berucap baik ataupun diam. Allah mengaitkan iman seseorang dengan pandainya dia menjaga mulutnya. Dan ucapan Rasulullah SAW, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia mengucapkan kata-kata baik atau diam, menunjukkan bahwa tidak ada sama di dalam Islam antara diam dengan berbicara. Jadi tidak ada sama pahalanya jika seandainya dia diam atau dia berbicara. Seseorang jika seandainya dia berbicara, maka dia diperintahkan untuk berbicara dengan baik. Kalau seandainya dia tidak berbicara dengan baik, maka hendaklah dia diam. Dan lihat bagaimana seseorang yang berbicara, Allah masukkan dia ke dalam neraka sebanyak 70 tahun. Sebagaimana seseorang berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak punya perhatian di sana, Allah masukkan dia ke surga naik tingkat selama 70 tahun. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, dia tidak ambil itu ingat. Yarfa'ullahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka Jahannam. Di dalam riwayat lain disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahwa terjerembabnya dia dengan satu ucapan tersebut kadang-kadang sampai 70 tahun. Qala Rasulullah SAW, innar rajula la yatakallamu bil kalimah
la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Seseorang berbicara satu kalimat yang dia menganggap itu tidak mengapa, kemudian membuat dia terjerembab ke dalam api neraka selama 70 tahun. Selama 70 tahun. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, seseorang yang berbicara dengan satu kalimat akan membuat dia terjauh dari surga antara maghrib dan masyriq, antara timur dan barat. Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Seseorang berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak mengerti tentang ucapannya akan membuat dia tergelincir di neraka sejauh antara timur dan barat. Sejauh antara timur dan barat. Dan sesungguhnya di dalam ucapanlah keluar banyak dosa. Orang berbicara, maka dengan pembicaraan tersebut membuat dia banyak berdosa. Karena manusia terbagi tiga. Pertama, niatnya. Dan yang kedua, lisannya. Yang ketiga, amalnya. Nah, jika seandainya seseorang tidak menjaga lisannya, berarti dia tidak mengamankan sepertiga badannya. Bahkan di dalam hadis-hadis banyak kita dapatkan bahwa lisanlah tolak ukur kebenaran dan kejujuran seseorang. Bahwasanya lisan tolak ukur dari niat seseorang. Bahwasanya lisan tolak ukur dari amal seseorang. Makanya Rasulullah SAW memperhatikan benar tentang urusan lisan. Sehingga orang yang benar-benar beriman di dalam hatinya dan nampak di dalam amalnya orang-orang yang benar menjaga lisannya. Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari hadis Anas, la yablughu abdun haqiqatal iman hatta yakhzina min lisanih. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat iman sampai dia menjaga lisannya. Bahkan diriwayatkan juga di dalam Musnad oleh Imam Ahmad dengan sanad dhaif bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Bahwa tidak akan lurus iman seseorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus hatinya jika seandainya lidahnya tidak lurus. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW memperhatikan masalah lisan, karena di sanalah inti dari banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Hampir kebanyakan syirik keluar dari lisan. An tusyriku billah, engkau mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari lisan. Fir'aun kufurnya dia karena lisannya. Ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang tertinggi. Iblis keluar dia dari taatan Allah Subhanahu wa taala karena lisannya. Ana khairum min, saya lebih baik darinya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia yaitu Adam dari tanah. Dari lisan iblis. Dan juga berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, mengatasnamakan Islam. An taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kalian ucap atas nama Allah yang kalian tidak tahu, juga adalah dosa besar yang berbanding dengan syirik dan kufur. Pelecehan terhadap Islam salah satu yang banyak diucapkan juga dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi tastahzi'un?" Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok, dan mengolok-olok biasanya dengan lidah. Jadi hal ini menunjukkan
perhatian seorang muslim kepada lidahnya dan terhadap apa yang dia ucap adalah perhatian yang sangat besar, dan dia tandanya imannya masih ada. Dan sesungguhnya telah ijma' para ulama bahwa dua malaikat menulis apa yang diucapkan oleh anak Adam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ingatlah ketika disambut oleh dua malaikat dari kiri dan kanannya, sedangkan mereka berdua sedang duduk, tidaklah satu lafaz yang keluar dari ucapan anak manusia kecuali dia memiliki raqibun atidun, mempunyai raqib dan atid, dua malaikat yang menulisnya. Dan malaikat ini tidak meninggalkan satu huruf pun kecuali dia menulisnya. Suatu hari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sakit. Ketika sakit, dikunjungi oleh salah seorang sahabatnya, kalau tidak salah saya Muhammad bin Munkadir atau yang lainnya. Kemudian dia mendengar Imam Ahmad merintih. Imam Ahmad merintih. Ini sudah pembicaraan orang-orang yang sudah tingkat tinggi. Apa kata Muhammad bin Munkadir, "Ya Imam, apakah engkau tidak tahu sesungguhnya rintihan ditulis oleh malaikat?" Maka disebutkan oleh perawi athar, maka semenjak itu tidak terdengar lagi dari mulut Imam Ahmad keluar rintihan. Bagaimana malaikat menulis ucapan? Para ulama berselisih tentang masalah ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa setiap malaikat menulis semua yang keluar dari mulut anak Adam, sampai lafaz-lafaz yang mubah. Saya minum, saya makan, saya berjalan, saya duduk. Ini juga ditulis oleh malaikat. Kemudian di penghujung minggu, yaitu hari Kamis, malaikat memilah-milahnya. Jika seandainya ucapannya itu adalah sebuah kebaikan, maka dia masukkan ke dalam sahifah malaikat yang baik. Jika seandainya dia ucapannya adalah kejahatan, maka akan ditulis oleh malaikat yang menulis keburukan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Sedangkan pendapat lain bahwa setiap yang tidak ditulis oleh malaikat kebaikan, yang menulis kebaikan, maka semuanya akan masuk ke dalam catatan malaikat keburukan. Diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, suatu hari seseorang mengendarai keledainya. Kemudian keledainya tersandung dan jatuh. Dia pun terjatuh dengannya. Ketika dia terjatuh, maka dia ucapkan kepada keledainya, "Ta'isal himar." Keledai celaka. Maka berkata malaikat yang berada di sebelah kanan, "Ini bukanlah kebaikan yang layak saya tulis." Berkata juga malaikat di sebelah kiri, "Ini bukan keburukan yang layak saya tulis." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat yang berada di kiri, "Wahai malaikat, semua yang ditinggalkan oleh malaikat yang di sebelah kanan, maka catatlah itu sebagai keburukan baginya." Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala bahwa zahir dari ucapan orang yang tergelincir dari keledainya tadi itu bukanlah kebaikan dan bukan pula dengan keburukan yang akan dihukum dia dengannya.
Akan tetapi dia bagian dari keburukan, sekalipun dia tidak dihukum dengannya, karena dia telah menghilangkan dan menyia-nyiakan waktunya untuk sebuah kebatilan yang tidak mendatangkan pahala dan tidak mendatangkan dosa, yang nantinya akan dihadapkan kepadanya nanti dan dibukakan, kemudian biar menambah kesedihannya di atas kesedihan. Kenapa? Karena dia membuang-buang waktunya dengan sesuatu yang tidak manfaat. Makanya Rasulullah SAW sangat tidak menyukai duduk-duduk, berkumpul-kumpul, di istilah Minang mangota, di istilah di Jogja ndopo, apa itu namanya, ndopo, istilah orang Arab istilahnya majlis, dari kata-kata majlis, duduk-duduk begitu. Akan tetapi semuanya hanya kesia-siaan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah." Tidaklah satu kaum duduk-duduk di sebuah majlis yang tidak ada di dalam majlis tersebut zikir kepada Allah, kecuali mereka bangkit dari majlis tersebut bagaikan bangkai keledai, dan mereka akan merasakan kerugian nantinya di hari akhirat. Majlis-majlis kita yang dipenuhi dengan ghibah, dengan namimah, cerita ke sini, cerita ke sana, tidak ada kemaslahatannya bagi kita. Itu berarti kita bangkit sedangkan muka kita sudah muram, wajah kita sudah merah padam, dan tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bagian dari nasihat sesama kaum muslimin. Maka ini ancamannya menjadi hasrah, penyesalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, "Ma min qaumin yajlisuna majlisan la yadhkuruna Allah fihi illa kanat alaihim hasratan yaumal qiyamah wa in dakhalul jannah." Tidaklah satu kaum duduk satu majlis yang tidak berzikir di dalamnya tersebut Allah, tidak diingat di dalamnya Allah, kecuali bagi mereka nantinya adalah penyesalan di hari kiamat, sekalipun mereka masuk surga, sekalipun mereka masuk surga.